Halo guys, apa kabarnya nih? Nah, kali ini aku akan membahas tentang Revolusi Amerika. Sebelum masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dari video kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu memahami apa yang maksud dengan Revolusi Amerika dan beserta aspek-aspeknya. Revolusi Amerika. Kalian tahu nggak sih apa itu Revolusi Amerika? Nah, mungkin kalau kalian belum tahu, kita kulas dulu terlebih dahulu apa itu revolusi. Menurut KBBI, revolusi adalah perubahan ketatanegaraan secara mendasar yang dilakukan dengan tindak kekerasan. Revolusi Amerika dilatar belakangi oleh perang selama 7 tahun, dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Nah, perang ini terjadi karena perebutan wilayah di benua Amerika. Setelah berlangsung cukup lama, perang ini dimenangkan oleh Inggris. Nah, hasil yang didapat Inggris dari perang ini adalah semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Tanah Baru menjadi milik mereka. Nah, walaupun Inggris memenangi perangan tersebut, Inggris juga mendapatkan dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Hal ini terjadi karena biaya perang yang sangat banyak, dan juga karena peperangan ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 7 tahun. Untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak dari koloni Inggris di Amerika. Kenapa? Karena pada saat itu, pemerintah Inggris beranggapan bahwa koloni mereka adalah masyarakat yang makmur. Soalnya kan, mereka baru mendapat tambahan tanah dan harta setelah menang perang melawan Prancis. Beberapa pajaknya adalah Thousand Egg, Sugar Egg, Stamp Egg, dan Tea Egg. Yang pertama adalah pajak Thousand. Nah, pajak ini diusulkan oleh Charles Townshend yang terjadi pada tahun 1767. Nah, pajak Townshend ini memperlakukan pajak kepada komoditas seperti anggur, buah-buahan, cat lukis, kertas, dan lain-lain. Produk-produk ini adalah produk yang dimonopoli oleh Inggris, sehingga mau tidak mau rakyat koloni harus membelinya dari Inggris dengan pajak. Lalu yang kedua adalah pajak gula. Pajak gula ini adalah sebuah undang-undang atau peraturan yang disahkan pada tahun 1764 yang berusaha mengatur dan mengendalikan penyelundupan gula dan sirup di koloni dengan cara mengurangi tingkat pajak dari peraturan sebelumnya. Namun, pada akhirnya, penerapan pajak oleh Sugar Egg menemui beberapa masalah. Di antaranya, dikarenakan ketatnya pemaksaan yang dilakukan Inggris untuk memenuhi targetnya, mengurangi penyelundupan dan penarikan pajak di koloni. Yang ketiga adalah pajak perangko. Undang-undang ini mengharuskan rakyat kolonial untuk membeli perangko yang nantinya ditempelkan pada sejumlah dokumen penting seperti surat penjualan, kontrak perdagangan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, perangko juga ditempelkan pada koran, pamflet, poster, bahkan kartu permainan. Tidak seperti Sugar Egg yang mereka pandang sebagai pajak perdagangan, orang-orang terdampak pajak ini rata-rata merupakan orang-orang paling berpengaruh di masyarakat seperti pengacara, pedagang, pejabat daerah, dan tukang cetak. Lalu yang terakhir adalah pajak teh. Pajak ini adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Parlemen Britania Raya. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk memperbesar monopoli The British East India Company ke seluruh koloni Britania. Nah, undang-undang ini mengizinkan British East India Company untuk menjual teh di koloni tanpa pajak dan lebih murah dari perusahaan lainnya.
pajak yang terlalu tinggi tersebut, akhirnya masyarakat koloni bergerak dan melakukan protes kepada pemerintahan Inggris yang berada di Amerika. Revolusi Amerika juga dilatar belakangi oleh adanya paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni ini menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham kebebasan kaum koloni bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Hal ini berdasarkan pada Perjanjian Paris 1763. Kaum koloni juga menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal itu bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Sebaliknya, penduduk koloni diwajibkan pemerintah Inggris hanya membeli barang-barang asli industri negara induk saja. Kaum koloni menentang peraturan yang bersifat monopoli dan mendaki adanya kebebasan dagang. Penolakan kaum koloni terhadap pajak-pajak Inggris makin bersifat radikal. Kelompok paling keras dalam melaksanakan propaganda penolakan pajak adalah kelompok Sons of Liberty yang dipimpin oleh Samuel Adams. Tindakan kelompok tersebut yang paling terkenal adalah pemboikotan terhadap teh-teh Inggris dengan melakukan pembuangan muatan teh yang diangkut oleh kapal yang sedang merapat di pelabuhan Boston. Peristiwa yang terjadi pada 16 Desember 1773 dan kemudian dinamakan The Boston Tea Party tersebutlah menjadi pemicu terjadinya Revolusi Amerika. Revolusi Amerika akhirnya meletus pada tahun 1773 dengan adanya peristiwa yang dinamakan The Boston Tea Party. Pada saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang India suku Mohawk. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintahan Inggris, Raja George III, sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun, penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya Revolusi Amerika. Peristiwa tersebut mendorong Raja George III mulai mengambil tindakan-tindakan keras. Pemerintah Inggris mengirimkan pasukan ke daerah-daerah koloni Amerika, memaksa mereka untuk membayar pajak, dan menghentikan pemberontakan. Dalam upayanya, pasukan Inggris terlibat bentrok senjata dengan kaum koloni Amerika di desa Lexington dan Concord Raid. Sebagai reaksi terhadap pertempuran tersebut, maka pada bulan Oktober 1774, diadakan pertemuan bersama 13 koloni di Philadelphia. Pertemuan yang kemudian dikenal dengan nama Kongres pertama itu menghasilkan beberapa kebulatan tekad, yaitu pertama, menghentikan segala hubungan dagang dengan Inggris sampai dihapuskannya pajak-pajak yang menindas kaum koloni Amerika. Yang kedua, menyerukan segenap kaum koloni untuk mempersiapkan diri menyongsong perang. Pada tahun 1775, diadakan Kongres kedua dengan keputusan Kongres atas nama 13 koloni menyatakan sikap tidak lagi mengakui wewenang parlemen Inggris atas kaum koloni Amerika. Pada Kongres itu, kaum koloni belum membicarakan mengenai kemerdekaan. Mereka bertempur melawan tentara Inggris karena mereka merasa tertindas oleh aturan-aturan Inggris. Akan tetapi, hal ini berubah setelah pada tahun 1776 orang Amerika membaca buku Thomas Paine, yaitu Common Sense. Pada Juli 1776 diadakan Kongres ketiga dengan keputusan sebagai berikut, yaitu Pendeklarasian Kemerdekaan pada 4 Juli 1776 yang sekaligus
menandai berdirinya negara Amerika Serikat. Nah, deklarasi yang disusun oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, dan John Adams tersebut kemudian dibacakan di hadapan rakyat koloni di lapangan State House. Pendeklarasian kemerdekaan Amerika segera mengundang reaksi hebat dari Inggris. Yang lalu, terjadilah Perang Kemerdekaan Amerika. Dalam Perang Kemerdekaan itu, Amerika mendapat bantuan dari masyarakat Prancis di bawah Jenderal Lafayette. Selain Prancis, Spanyol juga ikut membantu. Pada tahun 1783, setelah melalui pertempuran Yorktown, pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan George Washington berhasil mengalahkan Jenderal Cornwallis yang memimpin seluruh tentara Inggris di Amerika beserta 7.000 pasukannya pada 19 Oktober 1781. Akhirnya, pada 3 September 1783, ditandatanganilah Perjanjian Paris yang isinya Inggris mengakui kemerdekaan Amerika, tetapi Kanada tetap di bawah Inggris. Revolusi Amerika yang berlangsung selama 7 tahun telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Yaitu yang pertama, muncullah sebuah negara baru yang memiliki pengaruh yang luas bagi dunia. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat yang terjadi pada dunia. Lalu yang kedua, berkembangnya paham liberalisme dan pemikiran demokrasi yang kemudian menjadi pendorong terjadinya revolusi Prancis. Lalu yang ketiga, paham liberalisme yang berkembang di Amerika Serikat juga menjadi pendorong semangat kemerdekaan rakyat Amerika Latin di bawah pimpinan Simon Bolivar dan José de San Martin untuk melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol. Untuk menutup video kita hari ini, jawablah beberapa soal untuk meningkatkan tingkat kepahaman kalian terhadap revolusi Amerika. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dadah.